hal-hal yang masih sifatnya duniawi, hal-hal yang masih perbuatannya daging, masih hidup dalam perbuatan demikian, tidak akan mungkin berkenan di hadapan Allah. Roma pasal 8 ayat 8 berkata bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia, luar biasa Tuhan kasih pemeliharaan bagi kita semua dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, dalam berbagai keadaan, situasi, kondisi yang kita alami saat ini. Nah saudaraku, pada kesempatan yang luar biasa ini saya mau berbicara tentang roh yang menghidupkan. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang ke-13 sampai 16. Firman Tuhan demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, puji Tuhan. Saudara, kita sebagai orang-orang free will, kita layak untuk menentukan pilihan. Karena kita memiliki kehendak bebas, maka kita berhak menentukan hidup. Oleh karena kehendak bebas yang diberikan kepada kita sebagai manusia, kita berhak menentukan hidup. Nah, dengan adanya kehendak bebas yang diberikan kepada manusia, kepada kita ini, malah banyak yang terjadi penyimpangan, bahkan menjauh daripada Tuhan. Sehingga kita tidak menyadari bahwa ternyata kita sudah jauh daripada Tuhan. Nah, itulah pengaruhnya sangat besar kehendak bebas yang diberikan kepada kita. Nah, tidak bisa ditolak, tidak bisa sesuatu hal yang dibantah, karena memang itulah kita manusia sebagai ciptaan mulia yang diciptakan Tuhan untuk memiliki suatu hal yang khusus, kehendak bebas yang diberikan bagi kita. Nah, saudara, maka apa yang harus kita lakukan? Begitu perlunya kita pimpinan daripada Roh Kudus, karena olehnya lah kita memperoleh hidup. Nah, dari penyimpangan, dari berbagai hal yang kita lakukan karena kita salah pilih, kita salah jalan oleh karena kehendak bebas yang ada pada kita, tentunya manusiawi banget. Kita melakukan ini itu belum tentu benar. Dan itu kebebasan ada di diri kita, bahwa mana yang harus kita mau kerjakan, mana yang harus kita mau lalui. Nah, saudaraku, hidup itu ada dua pilihan. Oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa begitu kita perlunya pimpinan daripada Roh Kudus. Kenapa? Karena ayat pembacaan kita tadi katakan bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, perbuatan daging, hidup masih sesuai dengan
hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, maka kamu akan mati. Kita akan mati. Tubuh ini, kehendak daging ini begitu kuat, justru itu akan menghambat, justru itu akan membuat kita sangat-sangat jauh daripada perkenanan Tuhan. Maka saya katakan tadi, kita sebagai orang-orang free will, memiliki kehendak bebas, pilihan ada di pihak kita, menentukan suatu pilihan. Maka saya katakan hidup itu ada dua pilihan. Yang pertama, hidup yang kekal dalam tubuh kemuliaan. Yang kedua, hidup yang kekal tapi mati. Nah, saudara, mungkin ada yang bertanya, kok hidup yang kekal tapi mati? Kalau istilah kita biasa dengar, mati kekal. Itu yang biasa kita dengar, mati kekal. Nah, tapi saya senangnya saya pakai kata di sini bahwa hidup yang kekal tapi mati. Kenapa? Karena kita orang yang mati betul, mati kekal, tetapi sebetulnya itu enggak mati. Kalau dikatakan mati kekal, ya enak benar. Kita orang mau buat, kalau dibilang mati kekal kan enggak ada alam sadar. Mati. Jadi orang seenaknya berbuat aja, mau buat dosa, mau buat ini. Makanya saya lebih senang pakai kata ini bahwa hidup kekal tapi mati. Karena kenapa? Jadi begini, hidup kekal tapi mati, pada nantinya orang-orang yang mengalami mati kekal, yang masuk dalam hukuman kekal, itu sebetulnya bukan mati kekal, tetapi mati kekal dalam bawah sadar. Karena istilah yang kita dengar sekarang, hukuman kekal, neraka. Nah, di dalamnya itu mati kekal tetapi masih merasakan, berarti masih dalam bawah sadar. Maka saya gunakan di sini hidup kekal tapi mati. Nah, jadi di dalamnya itu mati tetapi dia akan hidup lagi, mati, hidup lagi. Jadi dia masih merasakan. Makanya saya pakai hidup kekal tetapi mati. Jadi kalau mati kekal ya mati, nggak ada rasa lagi, nggak ada alam bawah sadar lagi. Maka yang pertama tadi katakan bahwa hidup kekal dalam tubuh kemuliaan, hidup selama-lamanya, dan hidup kekal tapi mati. Nah, ini tergantung pilihan. Mana yang saudara mau pilih? Kedua-duanya pilihan ini. Nah, tergantung saudara bagaimana kehendak kita menentukan. Sangat jelas dikatakan bahwa hidup menurut daging itu adalah mati. Hidup menurut daging adalah mati. Jadi pembacaan firman Tuhan kita baca tadi. Nah, kenapa? Karena daging ini fana. Daging ini fana, tubuh ini fana. Tubuh. Bahwa hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang duniawi, maka dikatakan mati. Tidak ada yang kekal. Dunia ini tidak ada yang kekal, maka dikatakan mati. Jadi hal yang fana, perbuatan daging, tubuh ini hal yang fana, itu nggak ada yang kekal. Dunia ini tidak ada yang kekal. Nah, untuk itu saudara, karena kalau kita hidup menurut daging, hidup oleh keinginannya yang menuju kepada maut. Hidup menurut daging, hidup oleh keinginannya yang menuju kepada maut. Roma 8 ayat 6 berkata bahwa karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut, mati. Keinginan daging adalah mati, kematian. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, tapi orang yang hidupnya oleh roh Allah, roh, itulah yang akan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Maka perlu kita untuk mematikan keinginan daging ini, hal yang fana ini, perbuatan yang dunia ini yang bersifatnya daging,
hal-hal yang duniawi. Maka perlu kita mematikan keinginan daging ini, tidak hidup lagi menurut daging, tapi hidup menurut roh. Hidup menurut roh. Karena kenapa? Orang yang masih hidup dalam daging, orang yang masih hidup menurut daging, hal-hal yang duniawi, hal yang fana, lebih daripada itu tidak akan mungkin berkenan di hadapan Allah. Hal-hal yang masih sifatnya duniawi, hal-hal yang masih perbuatannya daging, masih hidup dalam perbuatan demikian, tidak akan mungkin berkenan di hadapan Allah. Roma pasal 8 ayat 8 berkata bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ada ayatnya yang berkata, bukan hanya wacana saja, tapi ini Alkitabiah berbicara bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak akan mungkin berkenan di hadapan Allah. Jadi kenapa tidak berkenan kepada Allah? Karena perbuatan daging tadi masih hidup menurut daging. Nah, kalau saudara bertanya, perbuatan dagingnya mana sih? Perbuatan daging banyak hal tentunya yang sifatnya hal-hal duniawi, hal yang kita lakukan, hal yang sifatnya sesuai keinginan diri kita. Nah, lebih jelasnya kita bisa ketahui di dalam tertulis surat Galatia pasal 5 ayat 19. Nah, itu tentang hal-hal perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Luar biasa loh saudara, ini gak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangkan, dari sekian perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, begitu berat, sangat-sangat berat, sangat sulit. Dari pertentangan perbuatan daging yang begitu besar, lebih besar daripada hal kebaikan yang kita lakukan. Tadi dikatakan apa? Bahwa ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi hati-hati saudara. Begitu luar biasanya perbuatan daging ketika masih daging ini, tubuh ini masih menguasai kita, melainkan bukan roh yang hidup di dalam kita, itu sangat-sangat berbahaya. Dan dikatakan di sini bahwa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, dikatakan tadi dalam ayat ini bahwa tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Nah, maka dari awal saya tadi, begitu pentingnya roh yang memimpin, roh yang hidup di dalam kita. Karena roh inilah yang akan mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan daging, perbuatan yang duniawi. Nah, jika tidak ada ini, perbuatan daging akan terus berkuasa di dalam kita. Ketika roh yang berkuasa, maka maut tidak berkuasa lagi atas kita. Karena kita telah mematikan keinginan daging dan tidak ada lagi ketakutan, sebab maut telah dikalahkan dan kita hidup dipimpin oleh roh. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam ayat 15 tadi dikatakan bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tidak ada ketakutan lagi. Sebab apa? Sebab roh yang telah memimpin, sebab roh yang sudah telah berkuasa atas hidup kita. Roh lebih besar daripada daging ini, daripada tubuh ini, sehingga tidak ada rasa takut lagi. Tetapi oleh karena kita menerima roh, maka kita menjadi sebagai anak-anak Allah. Maka dikatakan tadi bahwa sebab oleh roh itu kemudian kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Dan ketika roh Allah inilah yang menghidupkan, yang membangkitkan, maka roh kita pun juga sama-sama hidup untuk mengalahkan perbuatan daging ini, yang fana ini. Nah, roh Allah yang hidup, yang membangkitkan bersama-sama dengan roh kita, roh Allah bersama dengan roh kita, roh manusia, R-nya kecil, roh manusia, kita pun juga ikut sama-sama hidup mengalahkan dari perbuatan daging ini, sehingga perbuatan daging ini tidak berkuasa lagi. Nah, dan roh inilah yang akan terus memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran sampai kita mencapai tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal. Nah, itu saudara, kita mencapai tujuan akhir. Tujuan akhir kita apa? Hidup yang kekal. Haleluya. Dan tanda bahwa kita dipimpin oleh roh adalah hidup melakukan kehendak Dia. Nah, melakukan kehendak Dia seperti apa? Melakukan kehendak Dia tentunya seperti hidup dalam kebenaran, melakukan perintah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, taat, setia, hidup di dalam kebenaran, sesuai dengan hukum, sesuai dengan perintah. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Atau kedua, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, ini suatu hal yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa bukan hanya melalui ucapan, bukan hanya lewat bibir perkataan kita mengakui, tetapi lewat tindakan, lewat perbuatan. Jadi bukan hanya lewat ucapan bibir, maksudnya apa?
setelah disalibkan, menjadi pertanyaan, apakah ketika sudah disalibkan daging ini sudah tidak ada? Tentu masih tetap ada. Tapi bagaimana kita untuk tidak menuruti keinginan daging ini? Bagaimana caranya? Kita harus justru mematikan. Dengan cara apa? Kita buka hati menerima, membiarkan roh ini yang memimpin, roh ini yang hidup di dalam kita, supaya roh inilah yang berkuasa di dalam kita, bukan daging ini, bukan tubuh ini yang berkuasa, tetapi roh inilah yang akan berkuasa ketika kita membuka hati. Sehingga daripada itu kita memperoleh kemenangan daripada kemenangan, kita mengalahkan perbuatan-perbuatan daging, sehingga kita tadi mencapai tujuan akhir kita, yaitu hidup yang kekal oleh roh yang menghidupkan, roh yang terus memimpin hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.